saya jadi presentasi di sini. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam presentasi saya dalam knowledge sharing ya PTF PI pada sore hari ini dengan judul pemosisian bawah laut menggunakan sistem pemosisian akustik yang baseline. Jadi sebenarnya ini adalah topik riset saya ketika saya mengikuti program doktor di ITB dengan bimbing Profesor Priyono, Profesor Egil dan juga Profesor Ihsan Bojonegoro. Adapun outline dari presentasi saya sore hari ini ada 4 saja, yaitu motivasi, kemudian apa dan mengapa long baseline, kemudian prinsip kerja long baseline, dan yang terakhir adalah tantangan dalam implementasi long baseline. Jadi motivasi yang pertama dan terutama adalah karena kita di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan maritim dengan 17.000 lebih pulau dan luas laut sekitar 3 juta lebih kilometer persegi. Nah, ini tentu saja kita bicara luasnya, tentu saja kita di sini belum bicara kedalamannya. Jadi kita bicara suatu kuantitas yang sangat besar yang terkait dengan lautan Indonesia dan juga dengan bentuknya merupakan negara kepulauan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita diperlukan peran wahana berawak seperti kapal selam maupun yang tidak berawak seperti ROV yang Remote Operated Vehicle maupun Autonomous Underwater Vehicle (AUV) untuk kegiatan pengamanan, pemetaan, eksplorasi, pengelolaan sumber daya dan sebagainya di bawah laut saja. Nah, ini kata kuncinya di bawah laut. Nah, dengan demikian kita perlu infrastruktur tentu saja navigasi bawah laut yang handal dengan coverage yang luas, misalnya dengan melihat dari luas lautan yang kita punya, agar wahana-wahana tersebut dapat menjalankan misi dengan selamat. Jadi ini motivasi yang paling awal kita bicara konteks Indonesia. Kendala yang dihadapi ketika kita bicara tentang navigasi di bawah laut adalah terutama karena tidak tersedianya sistem pemosisian berbasis satelit seperti Global Positioning System atau GPS. Jadi ini karena sistem GPS adalah sistem berbasis gelombang elektromagnetik, dia akan segera teratenuasi atau hilang ketika memasuki medium air laut. Jadi ini kendala terbesarnya. Jadi di laut itu tidak bisa memakai GPS. Nah, namun demikian di sisi lain ada gelombang akustik, gelombang ultraakustik yang dapat merambat pada medium laut dengan atenuasi yang di air laut dengan atenuasi yang sangat rendah. Nah, namun perlu digarisbawahi di sini yang merupakan dari referensi-referensi yang saya dapat itu bahwa gelombang akustik bawah air adalah gelombang medium yang terbaik yang ada. Jadi sebenarnya nanti kita lihat bahwa sangat banyak kelemahan dari gelombang akustik bawah air ini, tapi inilah yang paling baik yang tersedia untuk navigasi di bawah laut. Jadi itu adalah motivasi yang berikutnya. Nah, kemudian kita lihat masuk ke berikutnya itu apa? Itu LBL. Ya, jadi Long Baseline Acoustic Positioning System atau sistem LBL adalah sistem pemosisian yang dibentuk oleh beberapa transponder akustik. Jadi pada dasarnya mirip seperti GPS, Bapak Ibu. Jadi target navigasi ada di antara sekian banyak transponder akustik, sama seperti kalau kita lihat tadi analoginya kalau target navigasi di darat ataupun di darat adalah target tersebut ada di lingkup oleh sekian banyak satelit, sekitar 24 satelit kalau di GPS. Nah, itu adalah LBL. Kemudian, baseline sebenarnya. Ya. Nah, baseline itu merujuk pada jarak antar transponder. Ya. Jadi masing-masing transponder itu disebut sebagai baseline. Nah, dengan demikian ada beberapa kategori ya yang didasarkan pada berapa panjang jarak antara seberapa jauh jarak antar masing-masing transponder tadi. Jadi kita lihat di sini ada ultra short baseline dengan jarak kurang dari 10 cm masing-masing transponder. Kemudian short baseline dari 20 sampai 50 meter, dan yang akan kita tinjau adalah long baseline antara 100 sampai dengan 6.000 meter lebih. Ini adalah jarak antar transponder. Jadi ini dasarnya mengapa dari sekian banyak atau dari 3 transponder ini kita pilih yang long baseline karena ini yang paling
sesuai untuk kondisi di aplikasi di perairan kita. Nah, konfigurasi dari long baseline kira-kira seperti yang ada di layar Bapak Ibu ya. Jadi ini konfigurasi yang pertama. Jadi di situ ada sekian transponder akustik yang kita pasangkan. Kemudian dalam konfigurasi ini ada di atas itu ada wahana atas laut di mana transponder akustik dipasangkan di bawahnya. Jadi terjadi proses persinyalan di mana masing-masing mengirimkan gelombang akustik. Dan di sini ada wahana pengguna, ya, yaitu tadi yang baik itu kapal selam barangkali, ya, mungkin ROV atau AGV yang digunakan. Jadi ini adalah konfigurasi yang pertama. Jadi di sini dari riset yang kami lakukan dulu, ini memungkinkan kita dapatkan informasi 3 dimensi. Jadi posisi XYZ dari target atau wahana yang menggunakan konfigurasi RBL ini untuk yang agak konfigurasi seperti ini. Jadi ada di atas ya, ada di atas dari dan ada yang di bawah. Nah, ini konfigurasi yang mungkin lebih sederhana. Jadi di atasnya tidak ada wahana lagi ya. Jadi di bawah itu ada sekian, ini kebetulan 4 saja di sini, sekian transponder memancarkan gelombang akustik pada wahana di sini AV. Nah, untuk konfigurasi seperti ini kita tidak bisa memakai, tidak bisa mendapatkan informasi yang baik tentang kedalaman atau Z-nya. Jadi hanya XY saja. Ya. Hanya saja dalam aplikasi seperti ini juga dari awal implementasi dari LBL seringkali bahwa kedalaman itu diserahkan atau informasi pengukuran kedalaman itu diserahkan kepada sensor tekanan atau sensor kedalaman. Jadi XY-nya dari LBL, itu Z-nya dari sensor tekanan atau sensor kedalaman. Ini konfigurasi yang kedua. Nah, mengapa memakai LBL? Alasannya adalah akurasi yang sangat baik, kemudian redundansi dalam observasi atau dalam observasi navigasi, dan daerah kerja yang lebih luas seperti tadi yang kita lihat tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian ini yang menarik bagi peneliti ternyata bahwa dia memiliki prinsip pembersihan yang serupa dengan GPS yang tadi. Jadi ada sekian banyak transponder, kemudian proses mengestimasi posisi juga itu sama dengan GPS. Dan dari pengalaman saya dulu ketika mengambil topik ini adalah karena komunitas GPS itu adalah komunitas yang juga pesat perkembangannya, kita bisa meminjam ide-ide dari komunitas GPS untuk kita terapkan di saat kita menulis long baseline, kita pinjam konsep-konsepnya. Nah, ini adalah prinsip kerja long baseline. Yang pertama adalah time of flight. Ini adalah juga berlaku pada GPS. Yang saya bilang tadi, prinsip yang pertama yang sama adalah time of flight adalah interpretasi jarak antara 2 titik sebagai hasil perkalian waktu yang ditempuh oleh gelombang dikali dengan cepat rambat. Jadi jarak antara waktu tempuh gelombang tersebut pada 2 titik dikali dengan cepat rambatnya. Jadi itulah time of flight. Nah, untuk kasus LBL ada 2 protokol yang digunakan. Yang pertama adalah secara 2 arah atau two-way travel time, dan satu arah one-way travel time. Nah, ini ada ceritanya. Jadi yang two-way travel time ini adalah sudah dikembangkan sejak awal-awal dikembangkan orang LBL ya, sekitar 1960-an. Itu lebih banyak ke two-way travel time. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Jadi pada protokol two-way travel time itu AUV atau wahana tadi memberikan sinyal interogasi ya, ping, diterima oleh transponder, dan transponder membalas, diterima oleh wahana. Jadi di sini wahana terpasang transceiver ya, jadi mengirimkan dan sekaligus menerima. Nah, perhitungan untuk jarak tadi time flight dengan protokol ini seperti pada layar Bapak Ibu ya. Jadi waktu diinterogasi ya, tadi waktu dikirimkan, kemudian ketika waktu diterima dibagi 2 dikalikan dengan cepat rambat gelombang, namanya adalah gelombang akustik bawah air ya. Kemudian yang kedua adalah protokol one way travel time. Nah, di sini AUV atau wahana itu hanya pasif saja, hanya menerima saja, mendengarkan saja. Ya, jadi yang mengirimkan itu adalah
transponder. Jadi di situ waktu pengiriman oleh transponder ya itu dengan waktu apa namanya dari transponder kemudian diterima oleh receiver, nah itu dikalikan dengan apa namanya dikalikan dengan cepat lambat gelombang. Nah seperti kita lihat di sini tentu saja proses pengukuran jarak dengan menggunakan one way travel time itu lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan two way travel time. Tapi seperti saya katakan tadi, kenapa ini pada awal-awalnya ya two way travel time? Karena one way travel time itu mensyaratkan bahwa kita harus tahu berapa atau kapan tadi gelombang tadi dikirimkan oleh transponder gitu ya. Jadi itu yang barangkali dulu belum dikembangkan pada teknologi sebelumnya. Nah, sekitar tahun 2009 atau 2010 itu dikembangkan modem akustik yang bisa mengirimkan informasi tidak hanya saja waktu pengiriman, tapi juga posisi, kemudian juga bisa juga macam-macam informasi dikirimkan lewat gelombang akustik. Jadi dikembangkan oleh Justis dan kawan-kawan di sekitar tahun 2011. Jadi dengan demikian dimungkinkan sekarang menggunakan protokol one way travel time. Ini yang lebih baru dan lebih mudah untuk kita gunakan gitu. Nah, kalau kita dapatkan tadi sekian banyak jarak tadi dari sekian banyak transponder, maka kita bisa menghitung posisi atau mengestimasi posisi wahana tadi ya XY itu berdasarkan jaraknya terhadap masing-masing transponder ya. Jadi di sini XY adalah posisi dari wahana ya, kemudian X1, Y1 dan seterusnya adalah posisi dari transponder. Jadi kita bisa hitung jaraknya menggunakan metode least square ya, gitu. Sehingga bisa kita cari posisinya. Jadi dengan prinsip yang disebut dengan prinsip trilaterasi ya. Jadi ini pun adalah prinsip yang sama dengan kita bisa katakan itu sama dengan prinsip yang digunakan pada saat kita menentukan posisi menggunakan GPS ya. Ya. Nah, dari tahap simulasi yang pernah kami lakukan, kami baru sampai tahap simulasi, bahwa akurasi estimasi posisi ideal dapat mencapai order 0,5 sampai 0,5 meter kuadrat. Jadi cukup tinggi akurasinya, sehingga ya prospeknya memang sangat menjanjikan ya, bisa diimplementasikan. Ya. Jadi dengan akurasi yang sedemikian ini di bawah order 0,5 sampai 0,5 meter kuadrat. Nah, namun tentu kita bicara tantangan-tantangan implementasinya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi saat saya melakukan penelitian tidak harus sampai ke pemodelan dan simulasi ya. Ada kendala-kendala dalam implementasi tentu saja. Dari segi teknologi dulu yang pertama adalah sistem yang kompleks memerlukan peralatan yang ahli, kemudian peralatan-peralatan yang mahal, ini tentu saja. Kemudian deployment dari recovery memakan waktu dan perlu kalibrasi yang kompresif setiap kali deployment. Jadi biasanya pada saat pemasangan setiap transponder dari referensi yang ada, jadi untuk satu titik itu dipakai ketika akan ditenggelamkan, ya, deploy itu pakai ditentukan dulu titiknya pakai GPS gitu, kemudian diturunkan kemudian pelan-pelan dibenamkan pada titik tertentu. Jadi memang itu baru satu transponder ya, jadi bisa kita bayangkan kalau banyak transponder akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Jadi tinggal tantangan dari sisi mungkin penerapan teknologi ya. Nah, namun yang tidak kalah menantangnya adalah kendala-kendala dari karakteristik gelombang akustik itu sendiri ya, yang jadi medium dari gelombang lain. Jadi yang pertama adalah bahwa relatif terhadap gelombang elektromagnetik ya, jadi cepat rambat gelombang akustik itu sangat rendah di bawah air ya, di sekitar 1500 ya. Jadi kalau misalnya wahananya berjalan sangat cepat, ada kemungkinan bahwa proses posisinya terlambat gitu. Jadi karena saking cepatnya, jadi misalkan dia berjalan dari titik A ke titik B, itu pada saat dia sampai di titik B di sini ya, itu perjalanan itu tidak berlangsung dengan cepat. Jadi ini adalah kendala yang dihadapi karena kecepatan yang sangat rendah ya. Jadi semestinya ada batasan kecepatan dari wahana yang bisa dihandle oleh LBL ya. Jadi kalau dalam GPS tentu hampir tidak ada lah masalah seperti ini ya, karena tadi ya kecepatannya
medium yang digunakan, gelombang yang digunakan 3 × 10⁸ meter per detik, jadi sangat sangat tinggi ya. Ini kendala yang pertama. Nah, ini kendala yang juga sangat serius, terutama untuk di perairan dangkal ya, seperti di Indonesia kan banyak perairan dangkal di Laut Jawa itu ya. Nah, jadi lintasannya tidak selalu berpengaruh lurus. Jadi dari perkalian kami slide tadi tidak bisa langsung kita lakukan, ya, karena cepat lambat gelombang akustik bawah air adalah fungsi temperatur kedalaman dan kadar garam. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di layar itu, ya. Jadi misalkan saya pancarkan dari kedalaman 200 sekian meter gitu, ya, dengan transponder tadi, maka profil dari gelombangnya itu seperti pada sebelah kanan, ya. Jadi kita lihat tidak berupa garis lurus. Jadi tentu saja tadi konsep time flat itu tidak bisa kita gunakan langsung kita gunakan seperti halnya kita menerapkan pada GPS, ya. Dan kalau kita lihat dari sebelah kiri profil kecepatan suara di sana, ya, kalau di perairan dangkal itu semakin tidak linear pula untuk profil kecepatan suaranya, itu yang kotaknya sebelah kiri, ya, dibandingkan dengan justru kalau agak ke dalam dia lebih lurus, ya, profil kecepatan suaranya lebih konstan kecepatan suaranya, ya. Jadi tantangannya di perairan dangkal itu memang lebih besar, ya, untuk terkait dengan bagaimana menentukan nanti apa namanya profil perjalanan gelombang dari transponder itu nanti diterima oleh receiver. Jadi tantangan yang berikutnya, ya. Nah, terkait dengan itu pula karena karakteristik dari perambatannya juga tertentu, maka dalam LBL pun akan ada namanya shadow zone, ya, atau kalau di GPS itu blind spot lah, ya. Dan jadi daerah yang tidak bisa dijangkau oleh gelombang. Dengan demikian kalau di shadow zone tentunya tidak bisa dilakukan proses untuk pemosisian. Ini kendala yang berikutnya terkait dengan profil kecepatan suara, ya, karakteristik dari gelombang akustik bawah air, ya. Nah, kemudian ini adalah kasus lintasan lurus atau selaput ganda. Jadi ketika dia dipancarkan oleh transponder, itu target atau receiver-nya harus menentukan mana yang akan jarak yang line of sight, ya. Jadi karena sini dia akan mengenai berbagai, ada yang memantul ke dasar laut, ya, ada kemudian membengkok pada satu tembok layar tertentu, ada yang membentuk objek dan ada yang membentuk permukaan laut, sehingga ada banyak sekali, ya, asal perjalanan dari atau lintasan perjalanan dari gelombang, ya. Jadi ini tantangan yang selanjutnya, bagaimana target tadi atau navigasi tadi bisa mengestimasi posisinya berdasarkan informasi atau perjalanan gelombang seperti ini, ya. Jadi fenomena multipet. Nah, kemudian kalau perairan dangkal seperti Laut Jawa juga kompleksitas terjadi karena interaksi gelombang akustik dengan permukaan dan atau dengan dasar perairan. Jadi juga seperti kita lihat tadi ada fenomena multipet. Jadi karena di atas permukaan laut itu kan sebenarnya sangat berisik, ya, sangat rendah, sehingga tentu akan menantang sekali kalau kita mengembangkan LBL yang posisinya itu dekat dengan permukaan laut. Nah, kesimpulan dari presentasi saya itu adalah yang pertama, sebagai negara kelautan dan maritim, Indonesia sangat penting untuk memiliki infrastruktur navigasi bawah laut. Kemudian dari perbandingan sistem baseline tadi, maka sistem pengisian LBL ada alternatif yang terbaik untuk mengcover navigasi bawah laut dengan GPS. Namun perlu ditekankan sekali bahwa gelombang akustik adalah gelombang medium gelombang terbaik yang ada di bawah laut. Jadi sangat jauh sebenarnya dibandingkan dengan basis gelombang elektromagnetik yang dipakai oleh GPS. Jadi itu mungkin harus digarisbawahi, sehingga menurut saya ini masih tetap menarik untuk riset berikutnya. Dan yang terakhir adalah masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan sistem fungsi LBL, terutama untuk perairan dangkal yang banyak terdapat di Indonesia. Mungkin itu presentasi singkat yang bisa saya sampaikan, Pak Edi. Selanjutnya silakan Pak Edi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Yohanes yang sudah mempresentasikan paparannya, ya.
kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan ditulis kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti di bagian akhir boleh menggunakan mikrofon atau angkat tangan nanti kalau mau pakai mikrofon silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, saya ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ini saya mikrofon agak. Ini dari penelitian yang sudah dilakukan nih, apa ada lanjutannya nih Pak Yanus ini di kampus Purbaya ini Pak? Kebetulan kemarin itu mau nyoba itu Pak, cuma belum beruntung barangkali. Kita mau coba implementasikan dari metode kan kemarin pada saat di riset S3 kan ada beberapa hal yang bisa kita selesaikan lah. Jadi misalkan seperti masalah plot, kemudian masalah apa namanya tadi lintasan yang lengkung dan seterusnya. Cuma kemarin belum beruntung Pak mengajukan penelitian karena kita mengembangkan paling tidak ada alatnya gitu untuk skala alat dulu kita mau realisasikan. Ya mungkin sementara belum Pak, belum ada kelanjutan. Belum ya? Ini, Ya. oke. Nanti lanjut lagi pertanyaannya ini. Eh, Pak Ferry nih, silakan kalau mau bertanya Pak, pakai mikrofon, silakan Pak. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Oh ini tadi nulis di chat ingin bertanya, tapi ini ada, oke. Ini ditulis ini di chat. Pak Yohanes, transpondernya seperti apa ya dan merek apa? Pada halaman 5 itu kurang dari 10 cm apa meter ya? Nah, silakan Pak. Pertanyaan. Kalau merek mungkin tadi saya katakan tadi kalau untuk merek mungkin tidak sampai ke sana ya. Tapi kan memang banyak merek yang tersedia. Nah, tapi untuk jarak ini tadi memang ini dari referensi ya. Mungkin kan memang ini betul kurang dari 10 meter ya Pak. Ini dari referensi memang sentimeter disebutkan. Kan saya ambil dari referensi. Jadi untuk yang ultra baseline itu memang kurang dari 10. Ya. Mungkin ini memang yang referensinya yang IPO ini harusnya kurang dari 10 meter yang ultra baseline. Untuk merek sebenarnya banyak Pak. Itu di, dan semuanya dari produk luar ya. Jadi memang itu yang saya angan-angankan Pak Edi, andai kata bisa dikembangkan Indonesia memanfaatkan TKDN itu Pak. Itu angan-angannya bisa dikembangkan Indonesia untuk yang transportnya Pak. Ini itu Pak Edi yang bisa Ya, saya. oke. Tunggu pertanyaan lagi nih, silakan. Ini ada muncul pertanyaan. Ini dari Pak Satrio Panalaran. Pak, apakah ada foto atau video konfigurasi peralatannya, Pak? Jika ada dokumentasi saat pelaksanaan pemposisian LBL di laut seperti apa? Silakan, Pak. Kebetulan kami karena riset saya baru sampai ke tahap pemodelan Pak ya, pemodelan simulasi sehingga pada saat mengerjakan ini kami tidak apa namanya tidak sampai ke apa namanya sampai ke dokumentasi konfigurasi ML dan sebagainya Pak. Jadi yang kami coba harus sampai model saja seperti yang tadi ilustrasi yang tadi saya tunjukkan di beberapa slide tadi Pak. Gitu Pak ya. Ya mungkin diceritakan aja apa konfigurasinya seperti apa gitu, bayangannya Pak. Oh baik Pak. Jadi mungkin kita lihat ini misalkan yang ada pada layar Pak visualisasi 2 ini. Jadi ada sekian, ada di sini ada 4 transponder ya, yang dipasang di dasar laut. Tadi seperti saya katakan di awal Pak, untuk proses pemasangan ini tetap perlu GPS. Gitu. Jadi pada saat akan di apa ya,
cemplungkan gitu ya dalam laut, itu ditentukan titiknya dengan GPS, kemudian nanti dipasang pada masing-masing titik ini. Nah, di sini ada 4 buah transponder, Pak. Jadi untuk mendapatkan informasi 2 dimensi atau XY itu perlu paling tidak 3 transponder, dan kalau 3 dimensi itu perlu 4 transponder. Namun untuk yang ada di sini, itu konfigurasi yang ada di layar sekarang, itu hanya efektif untuk mendapatkan informasi XY atau 2 dimensi, karena dia tidak, karena Z-nya itu biasanya diserahkan pada sensor kedalaman. Jadi kalau untuk yang 3 dimensi seperti yang sebentar, Pak. Nah, ini untuk yang 3 dimensi. Jadi kedalaman dia, jadi si target tadi itu memang betul-betul dilingkupi oleh masing-masing transponder gitu. Jadi kalau kita lihat di atas tadi kan, yang sebelumnya kan dia di atasnya kan tidak ada transponder lagi. Ya, jadi hanya baik 2 dimensi. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak, permasalahannya. Jadi baseline tadi ya jarak antara masing-masing transponder tadi, Pak. Ya, jadi sebut long itu berarti tadi jarak pertama kali. Ini yang disebut dengan long baseline. Dia butuh formasi seperti ini. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Link materinya sudah ya Pak ya, tadi sudah di ini. Mohon bantuan yang lainnya. Jadi sekarang apa ini kegiatan Pak Yohanes ini? Tadi ada lab robotika, ini mungkin bisa agak out of the topic ini, tapi saya ingin tahu ini sekarang apa gitu Pak. Yang kita ingin kembangkan sekarang, Pak, jadi karena di Tegal itu banyak industri, tapi masih banyak yang dikembangkan global, lah itu kita ingin mungkin tidak seluruh yang disebut dengan robotika yang lagi, ya sudah kami coba di sini misalkan, Pak, misalkan yang sekarang sedang kami coba kembangkan, misalnya deteksi cacat pada las, Pak, misalnya itu kami pakai ya itu kita seperti hal yang sebelum dulu. Kemudian ada proses ini yang sedang juga di kita akan kerjakan di sekitar Tegal itu ada ini, Pak, ada proses pembuatan pasta bawang, Pak. Nah, pasta bawang nah, di sekitar Tegal, karena kan Tegal itu kan gudangnya bawang, Pak. Nah, itu kami coba buat otomasinya, Pak. Nah, itu yang sedang kami kembangkan. Jadi tidak industri yang seperti industri yang besar gitu, Pak. Industri yang industri rumah tangga, karena segitu atau kecil menengah sedang kami kembangkan. Baik. Ada pertanyaan nih? Kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Boleh saya bertanya, Oh iya, Pak silakan, Edi? silakan. Ya, Bu Endang, Ya. silakan. Ya, Pak Yohanes, saya Endang. Oh iya, Endang. Iya. Saya pengen setelah waktu itu kita beberapa kali diskusi ya Pak ya, sempat ya Pak ya. Udah pernah kebayang nggak sensor-sensor apa yang kira-kira nanti dipakai untuk sistem seperti ini, Pak? Mungkin sebelum menjawab, saya ingin jadi bertanya ke Bu Endang. Ini kan sudah sering berdiskusi sama Pak Yohanes ini. Di mana nih posisi Bu Endang nih? Waktu Pak Yohanes masih mengerjakan S3-nya, Pak. Oh gitu ya. Beberapa kali diskusi. Oh, Saya sendiri posisi institusi saya di BRIN, Pak. oh di BRIN. Saya di Surabaya di Laboratorium Hidrodinamika BRIN. Oke, siap. Iya. Ya, makasih Bu. Ya. Ya, silakan Pak Yohanes. Jadi kalau yang saya ini Bu, yang tentu saja yang pertama adalah transponder ya, transponder yang ada di ditanamkan di dasar laut itu ya, pertama itu pemecahannya. Kemudian dari rekomendasi saya sebenarnya untuk di EUV-nya Bu, itu perlu array hidrofon, jadi untuk menangkap sekian banyak tadi kan ada juga apa namanya fenomena multiplier dan sebagainya, itu dipasangkan sensor hidrofon yang cukup banyak di mengelilingi
wahana yang bisa menangkap dari segala arah. Kemudian tentu saja tadi ada sensor kedalaman ya. Dan memang pada saat ini dikembangkan, sebenarnya kalau saya lihat dari referensi-referensi kan memang banyak sekali loh sensor untuk menentukan menentukan posisi dari wahana ya. Jadi misalkan untuk yang hitungan yang singkat itu memakai IMU ya, International Measurement Unit, itu bisa dipasangkan pada TV. Tapi referensi utamanya tadi ini adalah transponder dan dipasangkan dengan hydrophone yang cukup banyak di hydrophone array ya, di wahana. Itu Bu Endang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Jadi kayaknya mungkin kalau memang Pak Yohanes berkenan meneruskan penelitian ini mungkin jadi tantangan yang cukup besar ya Pak ya, karena pertama peralatannya memang sulit. Tapi begitu ada peralatan, kendala-kendala yang mungkin tidak terbayang saat simulasi. Ini Pak Yohanes kan based on simulasi ya Pak ya. Nah itu nanti kendala-kendala yang nggak terpikirkan, nggak terdeteksi di awal saat simulasi itu malah bisa ketahuan semua Pak. Jadi seperti yang awal-awal kita coba rencanakan bahwa pengujian di kolam dulu, baru kemudian di laut dangkal dan seterusnya, itu tantangannya akan banyak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan Kak Edi tadi sekarang apa, kayaknya kalau ini bisa diteruskan akan sangat menarik gitu Pak. Jadi suatu bidang penelitian yang sangat luas sih sepertinya Pak gitu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Betul, yang saya juga pernah dapat ilmu dari Ibu Endang yang eksperimen yang tadi itu. Jadi yang pertama untuk eksperimen di kolam saat itu menunggu malam hari ya, kondisi sepi, dan yang kedua itu ketika di laut ya Bu, hydrophone sama sekali tidak bisa mendengarkan sinyal dari transponder. Itu saya dapat dari Vietnam. Betul, memang tantangan kedepannya itu banyak sekali, apalagi kalau yang kasusnya perairan dangkal, betul. Ya. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, mungkin juga bisa bertanya-tanya ke Bu Endang ini Pak Yohanes nih. Ini mungkin di Lab Hidrodinamika Surabaya ini ada fasilitas untuk mencoba barangkali gitu kan, jadinya kolaborasi risetnya. Betul, Pak. Saya pikir Betul bagus. Pak. Nah, gimana Bu? Kira-kira bisa itu ada fasilitas untuk mencoba seperti yang tadi dirancang konfigurasinya oleh Pak Yohanes tadi? Hydrophone-nya ada Pak, tapi kami punya sebatas hydrophone yang pasif. Jadi untuk suatu sistem yang aktif kita masih pakai speaker bawah air biasa sih. Tapi kalau untuk percobaan skala lab itu mungkin bisa kita simulasikan. Ya, itu bisa. Dan mungkin yang menarik dalam pikiran saya sekarang seperti yang Pak Edi sampaikan barusan. Jadi kita menyusun kolaborasi riset gitu Pak, karena BRIN itu kan sangat mendukung kalau bisa kolaborasi dengan universitas atau dengan mana-mana. Nah, mungkin kita bisa mulai seperti itu Pak Yohanes. Kita nyusun proposal bareng, mengajukan dana-dana penelitian yang ada di BRIN atau mungkin di tempat Pak Yohanes. Iya, itu saling silang. Dari hal-hal yang kecil-kecil. Iya, betul. Ya, Setuju itu. Iya, Pak Yohanes, tuh masih bisa dilanjutkan tuh. Ya, kalau berkolaborasi kan jadi lebih kuat, saya pikir. Ya, betul. Betul Pak Edi. Ada pertanyaan lain lagi? Oh, ini muncul pertanyaan lagi. Dari Bu Endang tadi masih ada atau? Sudah Pak, terima kasih. Oke, baik. Ini dari Pak Ferry ya, ada lagi pertanyaan. Pak, apakah konfigurasi LBL dengan transponder akustik dapat diganti dengan metode lain, misalnya menembakkan gelombang radio ke beberapa objek yang telah diketahui posisinya, misalnya ke repeater radio yang dipasang di gunung-gunung yang telah diketahui koordinatnya. Nah, ini terpotong ini. Nah, ini yang koordinat atau dengan bantuan satelit
di mana sekarang banyak satelit yang masih ada slot kosong. Terima kasih. Gimana nih Kak, pertanyaan gelombang radio, satelit, Ya, sekarang di air nih Pak. ya. Jadi justru tadi itu Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kendala yang dihadapi tentu saja justru karena dari satelit itu tidak bisa langsung apa namanya tidak bisa menembus ke bawah laut. Jadi memang itu kenapa kita perlu low baseline. Jadi GPS ya sebenarnya memang tidak bisa masuk ke tidak bisa dimanfaatkan di bawah laut itu kendalanya itu Pak. Justru kenapa kita perlu LBL. Dan tadi dari bawahnya andai kata bisa gitu. Andai kata bisa karena kekurangan dari gelombang akustik bawah itu banyak sekali kelemahannya. Jadi justru karena alternatifnya yang inilah yang terbaik yang ada, maka kita pakai yang IPL. Justru karena setelah opsi-opsi tadi yang mungkin Bapak kemukakan tadi, yang pakai setel itu nggak bisa, kita beralih ke gelombang akustik. Itu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Dasri ya ini ya. Dari Pak Dasri. Apakah konfigurasi LBL dengan transponder akustik dapat diganti dengan metode lain? Oh ini Pak Ferry ya, sorry. Bawahnya ini. Izin bertanya Pak, alat selain akustik yang digunakan apa ada parameter lainnya? Sensor sonik dan lainnya Pak, dan apakah serat optik juga dipergunakan dan apakah penggunaan seismik bisa dikolaborasikan? Terima kasih. Baik Pak. Untuk yang sejalan dengan ini saya tahu, ada yang saya tahu, tapi saya tidak paham betul itu ada yang apa namanya jaringan sensor bawah laut ya Pak. Itu yang saya tidak terlalu paham Pak. Mungkin ini bagian saja kalau misalkan ada LBL sendiri bagian itu saja dari jaringan sensor bawah laut Pak. Jadi tapi untuk posisi saya yang prinsip kerjanya sama dengan GPS ya LBL Pak. Tapi memang ada sistemnya underwater sensor network itu ada yang tapi saya tidak sampai ke sana pada saat saya melakukan riset. Itu Pak itu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Bisa dengan mikrofonnya ya, kalau mau langsung bicara, silakan. Mahasiswanya ada banyak nggak nih Pak di tempat Pak Ya Pak. Yohanes ini? Kalau mahasiswanya ada banyak nggak nih Pak? Halo, halo, halo. Nggak nyambung ya, Pak Yohanes? Halo, 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 halo. Kok nggak nyambung, Pak? Halo. Pak terputus Pak. Ya. Oh, terputus. Nyambung Ya, atau terputus nih? ini nyambung. sudah nyambung. Oh, oke. Ya. Adakah pertanyaan lagi? Ini tadi saya Bisa bertanya. izin tanya Pak Edi, Pak Eko. Oh, ya silakan. Ya, Ini saya sebenarnya belum begitu jelas ya. Ini nanti arahnya kegunaannya ke arah mana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk misalnya diterapkan di penggelaran kabel laut gitu, bisa digunakan nggak ya? Terima kasih Pak Edi. Oh Pak ya, Edi. ya. Terima kasih, Pak Yohanes silakan. Ini kalau ada. Iya, baik Pak. Jadi tadi kan sebenarnya di bawah laut kan banyak hal yang bisa kita lakukan Pak. Jadi seperti eksplorasi, kemudian eksploitasi, pengamanan dan sebagainya. Dan itu kan butuh wahana Pak. Ya, wahana tadi bisa berupa kapal selam, bisa berupa wahana tanpa awak atau seperti ROV dan UV.
Nah, ketika dia masuk ke dalam air kan harus ada navigasinya juga. Dia harus tahu di mana posisinya. Jadi itu yang apa namanya mendasari kenapa kita seperti halnya di udara dan di darat kan kita bisa menikmati GPS, Pak. Nah, di bawah laut itu nggak bisa kita nikmati karena tadi tidak bisa masuk ke bawah laut gelombang elektromagnetik gitu. Nah, dengan demikian inilah sebabnya dikembangkan atau ditawarkan sistem motion yang basisnya akustik, ya, LBL. Untuk yang pertanyaan berikutnya apakah bisa disambungkan ke yang lain, itu mungkin yang tadi saya sampaikan Pak, ini saya tidak terlalu paham yang namanya jaringan sensor tadi ya disambungkan serat optik dan sebagainya Pak. Tapi implementasi tadi itu tadi bahwa dia menggantikan peran GPS di bawah laut itu mungkin yang paling sederhana bisa apa namanya penggunaan dari RDL Pak. Begitu Pak ini. Jadi itu untuk objek yang di dalam air ya Pak. Kalau di permukaan kayak kapal di permukaan masih menggunakan GPS itu ya Pak ya. Betul, kalau di permukaan ya. Ya makanya itu ini kalau sudah masuk ke air nggak bisa pakai GPS gitu loh. Iya. Nah, sebagai pengganti GPS, nah inilah sistem navigasi yang dikembangkan oleh Pak Yohanes. Nah, gitu. Berarti kalau gitu bisa digunakan tuh wahana untuk gelar itu kan biasanya ada alatnya juga itu. Ya, Yang posisinya ya. Posisinya di mana yang alat untuk itu loh Pak, geser-geser itu. Dan ya. dia kan juga pengen tahu, mungkin bisa digunakan untuk itu ya. Geser kabelnya. Ya penunjuk posisi Pak. Ini sebenarnya, oh ini jalurnya kemana-kemana saja. Jadi untuk menentukan posisinya aja gitu. Nah, cuman kok kalau lihat kayak gini terus jadi dibutuhkan terus transponder banyak dong ya. Oh ya itu Pak. Hambatannya mungkin itu ya. Ya salah satunya. Ya, justru karena tadi kan salah satu kendalanya sangat mahal teknik apa namanya barangnya sangat itu mahal. Ya. Ya, kalibrasi sendiri pun sangat susah gitu Mas. Tadi saya sampaikan. Ya karena cakupannya kan nggak bisa terlalu panjang kan ya. Nggak bisa. Tadi itu yang 6.000 meter ke atas tadi paling besar berapa Pak Yohanes? Itu kalau misalnya kita tidak menghitung itu kan tadi untuk yang kayak di perairan dalam Pak, itu kan apa namanya cepat perambatan gelombangnya hampir lurus Pak. Nah itu bisa jangkauannya panjang bisa sampai ribuan meter. Kan dulu di awal-awal kan kita asumsikan bahwa perambatan garis lurus, jadi di perairan dalam bisa. Nah justru karena perairan dalam kayak Indonesia yang susah Pak, karena nanti gelombangnya melengkung, gitu, ya. Laut dangkal lebih sulit ya Pak ya? Lebih sulit Pak, justru lebih sulit. Kalau laut dalam ini yang susah materialnya Pak. Betul Pak. Ya. Ya, tantangannya banyak. Ya. Ya terima kasih lah. Oke, makasih Pak Bartin Sayugo. Ini sepertinya dari PLN ini Pak Bartin Sayugo. Iya, justru itu kita sekarang menjadi masalah tuh Pak, gelar kapal bawah laut. Ya. Kalau ada alat-alat kayak gini kan sangat tertarik lah. Sampai sekarang kan justru keselamatannya kan agak kurang itu. Iyalah gampang putus segala macam kan kurang terdeteksi itu. Iya. Diteruskan aja Pak Yohanes, ini bagus nih kalau misalnya nanti yang akan datang bisa kita bisa mendeteksi pergerakannya itu. Iya itu. Kalau pergerakan juga bisa dideteksi itu Pak. Ya seharusnya ya, cuma jaraknya nih loh yang kita hambatannya. Iya. Kalau kita kan biasanya gelar kita bisa sampai kilometer kan ukurannya. Iya betul. Nah, cuman itu aja nanti mungkin yang perlu saya nggak tahu ya. Karena teknologi kan bisa aja berkembang terus nanti Pak. Betul Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Bartin. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan. Bisa langsung dengan mikrofonnya. Sambil nunggu yang lain tuh Pak Yohanes tuh kan tadi ada kesempatan kalau bisa kerjasama dengan BRIN, Lab Hidrodinamika Surabaya, kemudian ini tadi ilustrasi aplikasinya diperlukan PLN itu Pak Yohanes. Jadi kalau ada peluang-peluang lagi mungkin dari penelitian yang sederhana dulu gitu kan, saya pikir itu juga
bisa dicoba, Pak. Gitu, Pak. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri webinar kita sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Psikapi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Yohanes Simamora yang sudah menyampaikan paparan dan juga menyampaikan pertanyaan yang ada. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar Wika Teknik Fisika sore hari ini. Terima kasih Bu Endang Widiati, Pak Bartin Sayuko yang juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan insight kepada kami, kita semua. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kita sambung acara kita besok sore ya. Itu besok sore tentang pengelolaan dan pengoperasian PLTP ya. Yang tertarik dengan geothermal, silakan bergabung. Informasinya nanti akan disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ya, Pak Edi. terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Ya, makasih Pak.